Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu teks deskripsi. Untuk lebih lanjut, apa sih yang akan kita pelajari? Yuk simak paparan berikut ini. Yang akan kita pelajari hari ini tentunya ada 4 hal. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, tujuan. Lalu yang ketiga, ciri-ciri. Dan yang terakhir adalah contoh dari teks deskripsi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak ibu semuanya, pastinya kalian pernah melihat gambar-gambar ini ya. Nah, bisa jadi kalian memiliki seekor binatang peliharaan, kemudian kalian bercerita kepada teman kalian tentang binatang peliharaan kalian itu. Pastinya kalian akan bercerita sedetail mungkin, serinci mungkin tentang binatang kalian itu, bahwa binatangnya itu imut, punya bulu yang lebat, dan sebagainya. Atau mungkin kalian juga pernah menikmati suatu makanan yang sangat lezat, kemudian ketika sampai di rumah kalian mungkin juga akan bercerita kepada orang tua tentang enaknya makanan yang kalian cicipi tadi, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, atau kalian pernah juga mengunjungi berbagai tempat yang indah sehingga begitu berkesan di hati kalian. Nah, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah suatu tulisan yang berisi informasi tentang gambaran suatu objek, baik berupa suatu benda, tempat, atau peristiwa yang disampaikan secara jelas dan rinci. Nah, bagaimana dikatakan dengan gambaran objek berupa benda? Bisa salah satunya kita contohkan makanan. Makanan adalah jenis benda. Jadi ketika kalian menikmati suatu makanan, kemudian kalian bisa menceritakan kembali bagaimana bentuk makanan itu, warna makanan itu, dan bagaimana rasanya. Atau bisa juga suatu tempat yang pernah kalian kunjungi. Misalnya kalian pernah mengunjungi sebuah pantai. Nah, kalian bisa menceritakan kembali bagaimana situasi dan keadaan yang di pantai. Bisa jadi pasirnya itu berwarna putih, kemudian airnya jernih, ada batu-batu karang di pesisir pantai. Nah, itulah sesuatu yang kita gambarkan, yang kita jelaskan secara rinci di dalam teks deskripsi. Atau bisa jadi kalian bercerita tentang peristiwa yang pernah kalian alami. Nah, kejadian-kejadian itu pastinya kalian akan menceritakan secara rinci. Nah, di saat cerita atau gambaran kalian sampaikan itu ditulis menjadi sebuah tulisan, maka baru dikatakan sebagai teks deskripsi. Ya, jadi teks itu berupa tulisan yang menceritakan atau memberi informasi tentang gambaran suatu objek. Setelah kita mengetahui apa itu teks deskripsi, lantas tertanya untuk apa sih kita membuat teks deskripsi? Nah, teks deskripsi bertujuan untuk memberikan sesuatu gambaran secara rinci dan jelas kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, membayangkan, atau merasakan apa yang disampaikan di dalam tulisan itu. Nah, misalnya kalau ibu sampaikan gambaran halaman di depan rumah. Halamannya itu luas, kemudian ada tanaman dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Ada juga bunga yang berwarna putih, merah, ungu, dan kuning. Lalu ada rumput Jepang yang berwarna hijau. Kemudian juga setiap tanaman disusun secara rapi. Pastinya kalian akan membayangkan sebuah halaman yang cukup indah dengan gambaran yang sudah ibu sampaikan tadi. Apakah gambarannya sama seperti yang digambar? Nah, ketika pembaca bisa membayangkan seperti apa bentuk disampaikan, artinya dia sudah mampu mendeskripsikan sesuatu objek dengan baik. Oke, selanjutnya bagaimana ciri-ciri teks deskripsi? Nah, di dalam teks deskripsi kita dapat melihat tulisan yang ditulis itu pastinya menggambarkan atau merincikan sesuatu. Sesuatu yang dirincikan itu bisa saja warna, bentuk, rasa, ukuran,
keadaan, atau kesan terhadap objek yang diceritakan. Ya. Selain itu, tidak hanya ada konsep menggambarkan, tetapi juga di dalam teks deskripsi kita merasa ada kesan indera. Yang mana dikatakan indera itu bisa saja seperti seolah-olah kita melihat, atau bisa jadi ketika kita membaca teks itu seolah-olah kita turut mendengar. Selain itu juga ada kemungkinan kita ikut merasa seperti apa asam manis rasa dari sesuatu objek yang diceritakan. Bahkan kita juga seolah-olah bisa mencium aromanya dan merasakan bagaimana halus kasarnya objek yang diceritakan itu. Jadi ada dua ya tadi ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan sesuatu baik dari segala bentuk wujud, warna, atau juga ada kesan indera. Jadi seolah-olah kita turut melihat dan membayangkan bagaimana objek itu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pernahkah kalian melihat kue yang ada di gambar ini? Atau kalian sudah pernah mencicipi bagaimana rasa dan nikmatnya kue ini? Ayo, siapa tahu apa nama dari kue ini? Iya, benar sekali. Namanya adalah karah atau kekarah. Jadi sekarang ibu akan menggambarkan tentang kue kekarah ini. Jadi kue kekarah ini adalah kue khas Aceh. Nah, kue ini terbuat dari adonan tepung, gula, dan juga air. Selain itu, kue ini dia punya pola yang rumit. Jadi dia semacam gumpalan mie atau bisa kita katakan hampir menyerupai sangkar burung karena padat sekali isinya. Selain itu, bentuk dari kue karah ini pun juga beragam. Nah, sampai di sini gimana? Rasanya itu udah pasti gurih dan renyah loh. Ketika ibu menyampaikan gambaran dari kue karah ini bagaimana, ini merupakan bagian dari deskripsi. Ketika yang ibu sampaikan tadi, informasi tadi kita tulis menjadi sebuah tulisan, maka baru dikatakan sebagai teks deskripsi. Nah, ini dia teks deskripsi. Tadi ibu sudah menyampaikan kan beberapa informasi tentang kue karah, kemudian informasi tersebut ibu tulis menjadi beberapa paragraf. Nah, paragraf inilah yang kemudian disebut dengan teks deskripsi. Nah, itu adalah contoh dari teks deskripsi yang berjudul karah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan ya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.